Dari bahan-bahan yang udah langka ini, tantangan tuh kan buat Baba kan untuk terus menciptakan masakan yang unik. Tantangan apa dulu? Di pasar banyak. Asal lu mau jalan aja. Nah pasarnya masar mana dulu? Pasar mana kayak lu cari sono. Masa tinggal lu jalan kaki doang ada segala ada apa-apa, ada motor, ada mobil. Karena setahu saya kalau males lu nya pada males. Males nyari. Enggak ada yang langka. Semuanya ada. Di pasar ada semuanya. Apaan yang langka? Ya masa mau kau timbang? Makanya ketimbang makan doang lu jadi laki gimana urusannya? Makanya perhatiin juga bini di rumah. Makan apa, punya pendaringan kagak lu. Begitu makanya biar pada peka jadi laki. Jangan taunya makan aja lu. Udah keluar nih, nyakopsanya udah keluar nih. Coba. Parah lagi gue mah, nggak bisa di sini. Gue harus jadi nyakopsa ini. Sebenarnya gue pengen bikin konten tuh. Gue pengen bikin konten sama anak Gen Z. Di mana lu tuh kan biasanya makan bakso disausin, makan cilok disausin. Nah ada juga lu bukannya seneng kan, bukannya sehat kan, mules lu gue tahu, belajar senang aja hidup lu, saking lu puyeng pengen makan yang pedes-pedes ya kan, kehidupan lu baru ada buntu, ya pendek pikiran lu. Nih, gue pengen masak bareng anak Gen Z. Ya, pokoknya siapa kek yang merasa lu jadi vlogger, yuk kita masak bareng, kita nyambel bareng, kita nyayur masakan-masakan yang emang bener-bener masakan yang kudu dilestarikan dan kita bakal buka lagi. Yeah. Kayak tadi gue bilang tuh, sayur mangga, sayur balang, terus sayur apa namanya tuh tadi sayur lompong pakai santan pakai daun hijau itu gue pengen pakai teri juga itu biar anak muda aja makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya David Nurbianto di podcast budaya kesayangan kita semua. Kita buka dulu podcast budaya kita dengan pantun. Jalan-jalan ketemu hama ureng. Cakep. Beli kerak telur sama dodol Betawi. Cakep. Kalau masakan kita jaga bareng-bareng, budaya Betawi insya Allah gak akan pernah mati. Nasi goreng daun mengkudu. Cakep. Pecak gurame sayur besan. Kalau lapar kita melipir dulu. Rame-rame kita podcastan. Asoy. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang bikin perut lapar sekaligus bikin hati hangat. Yaitu soal kuliner Betawi. Masakan yang gak cuma punya rasa khas, tapi juga punya cerita panjang tentang identitas kita sebagai orang Jakarta. Sayangnya banyak kuliner Betawi yang sekarang udah jarang ditemui atau hampir punah nih. Nah gimana cara ngerawatnya biar tetap hidup di tengah zaman yang serba instan ini? Kita bakal ngobrol bareng sosok yang udah gak asing lagi. Ini viral di mana-mana. Kalau congornya udah bunyi, buset. Itu sosial media meledak, meleduk, meledek, meledok. Nih kita punya abang kita dengan gaya ceplas-ceplosnya sukses bikin kuliner Betawi viral di media sosial. Siapa lagi kalau bukan Bang Madun. Bisa aja lu tumbila kasur. Ya iyalah tumbila kasur bikin gatel kali kita ya. Bang Madun apa kabar? I'm fine, thank you. How about you? Ayo bisa Inggris. Bisa dong. Bisa. Little by little. Little by little. Kecil-kecilan. Ini sedikit ya? Iya sedikit-sedikit. Ini lagi jadi Bang Madun dulu nih ya. Jadi Bang Madun bisa, jadi Nyakopsa bisa. Entar dulu. Kita tongolin. Tergantung lu maunya apa. Iya kalau Nyakopsa di awal, kita takut ntar nih dibanting-banting. Kalau Nyakopsa kan biasa banting panci, di sini nggak ada panci, takutnya iPad ntar dibanting nih. Haji Satong ngapain Haji Satong pagi-pagi? Udah TK aja. Lagi doain anaknya tuh. Apa kabar, Mbak? Baik. Lu sehat, Fit? Alhamdulillah sehat. Iya. Anak lu sehat? Anak gue sehat. Anak berapa sekarang, Fit? 2. Bapak berapa? 6. Buset, lah subur. Tapi dengkul aman. Justru saya yang nanya dengkul Baba aman apa enggak? Aman. Wah ini nih dari kecil udah yang namanya kalau orang sekarang bilang nih anak Gen Z dibilangnya plant based. Jadi udah makan makanan sehat. Bener gak? Makan makanan yang ada di kebun. Lalap-lalaban. Lalap-lalaban. Itu yang penting utama. Itu anak Gen Z juga harus makan lalap-lalaban. Sekarang makan serba instan, Bang. Makan itu banyak di kebun. Sekarang di pasar banyak. Ya kebunnya di mana sekarang? Kebunnya udah pada digusur-gusurin. Orang. Kuliner Betawi ini bukan cuma soal rasa nih ya Pak ya. Karena kita juga punya sejuta cerita tentang kuliner Betawi. Dan yang harus diwariskan dari generasi ke generasi. Dari kerak telur, sayur gabus pucung, sampai kue-kue khas yang sekarang mulai jarang kita temui. Semua punya nilai sejarah
yang pasti kita harus teruskan ke anak cucu biar gak kegerus tuh sama zaman modern. Betul. Kudu bikin makanan Betawi lebih berwarna lagi di kalangan Oke. generasi sekarang. Nih kayak baju yang saya pakai nih, Pak, berwarna banget nih. Iya, berwarna seperti perasaanmu terhadap istrimu. Iya, cakep banget. Ada yang namanya makanan yang gak bakalan bisa dilupain. Makanan dimana kita lagi kepepet sama duit. apa tuh? Garang-garangan. Garang-garang. Kalau nggak ada minyak lu nggak bisa beli, lu garang-garang aja. Oh, dipanggang istilahnya, dibakar Panggang. pakai kayu Iya kan, ya? kadang-kadang lu jangan, pokoknya kalau kita namanya hidup zaman sekarang itu jangan kebanyakan beban hidup lu, pikiran lu. Apa yang sekiranya lu bisa masak. Apalagi anak sekarang nih, anak Gen Z. Dengerin tong, ya, tong, neng, ya. Lu jangan sering-sering makan spaghetti, lu jangan sering-sering makan coklat, lu jangan sering-sering makan yang namanya chicken katsu. Bukannya apa? Kalau sekarang lu lagi gablek duit, nanti kalau lu berumah tangga, lu kagak bakalan namanya orang gablek duit. Ada kadang-kadang kagak, kadang-kadang enggak. Gitu. Jadi sekarang lu biasain makan makanan yang di mana dulu engkong nyai lu makan. Kayak garangan ikan peda, garangan timbang halus, enggak apa namanya rebusan, apa namanya itu? Rebusan eceng gondok itu apa sih namanya? Eceng gondok bukan. Eceng gondok kebawatan susah gitu. Eceng gondok mah kalau kita lagi malingin empang orang itu sering tuh kita keseribet eceng gondok tuh. Saya ketan rawa ya. Itu apa namanya? Genjer. Genjer, tumis genjer. Pakai tucok. Lengkio, pakai ikan Kalau udah gabus. kelas atas lengkio mah. Iya, mahal soal lengkio ya. Iya, lengkio udah kelas atas. Genjer ya lu cari, lu tutur sama enggak tanah apa namanya? Bayam tanah. Bayam tanah. Iya. Zaman dulu lu inget gak, Pit? Zaman dulu nih kita, makanya gue sekarang gue ngerti banget yang namanya masakan. Karena dulu zaman dulu gue main masak-masakan pakai kaleng susu. Pakai kaleng susu, pakai kaleng biskuit juga bisa. Nah, bisa. Kita didiin air, pakai kita obongan kayu, di bawahnya kita irisin cabai bawang. Emak kita makanya hilang mulu sama cabai sama bawangnya, kita yang bawain mulu pergi. Bener. Tapi sayurannya kita nyari di kebun. Zaman dulu mah yang namanya nyai lu engkong lu tuh namanya ada yang namanya sawah. Kalau sawah itu pinggiran tuh pasti ada namanya kebun kecil. Kebun tuh. kecil itu ya. ada pohon bayam, ada pohon kangkung. Kita cabut-cabutin. Kadang nyari, lu tau nggak perontokan ubi zaman dulu? Nah, perontokan ubi yang udah dipanen, ubi stella, itu ada perontokan yang nongol. Kita buka tuh tanahnya, itu ada ubinya, Pit. Iya, kimpul dulu mah. Kita juga ngomong kimpul yang daunnya lebar-lebar. Iya. Itu pasti ada. Kita dulu sering banget begitu. Kenapa sekarang gue bisa banget masak? Ya karena gue pernah ngalamin yang namanya susah. Ya gue bapak gue. Tapi sebelum kita cerita zaman susahnya jangan dulu ya. Saya mau ngasih tahu nih, kalau mau nyari sayuran kita nyari di kebun. Tapi kalau mau nyari baju bagus ada di Sandar Sakti. Nih, ada. Yang lu pakai itu. Nih, cakep ya. Mau minta sendiri. Mau kalau dibagi mah. Minta sendiri sama orang. Gue minta sama siapa namanya? Ya itu Sandar Sakti tuh tempat baju Betawi yang keren dan enak dipakai. Bagi kita lah. Iya. Tadi Bapak Madun udah cerita soal zaman susah. Tapi emang basicnya orang Betawi zaman dulu nih, Mbak ya. Kita tuh ibarat kata kalau mau makan apa kita kagak susah belanja, kagak usah nyari karena kita buka pintu depan rumah, belakang rumah semuanya isinya bahan makanan. Bener gak, Pak? Kalenan. Yang dimana kalenan dulu di pinggiran kalenan itu namanya ada tadi gue bilang tadi apa namanya? Bayam tanah, kangkung itu numbuh sendiri. Ada yang namanya kembang anting yang bening itu. Itu buat sayur bening enak banget. Banyak banget sih. Daun mengkudu, daun mangkok. Daun cabai aja bisa kita masak. Iya, zaman dulu pakai telur kita dadar. Iya. Kita bikin campurin pepes tahu juga enak tuh daun cabai. Sekarang jelepein. Orang lu. Bukan mending. Sekarang orang taunya cabainya. Susah apa segala macam, boro-boro lu pada bilang, "Ini mah kalau belum makan ayam katsu, belum makan ayam dijaketin, belum makan lu." Gua kemplang pala lu. Biar pada ngerti, baba lo nyalu zaman susah sekarang masa all zaman dulu gue susah banget nyaguang gue ngerti banget. Tapi konsepnya sama. Kalau sekarang kan all you can eat. Iya. Dulu juga kita all you can eat. Makan sepuasnya, bayar berapa nih 300.000 kita bisa makan sepuasnya. Kalau dulu mah kita buka pintu belakang rumah kan bisa makan sepuasnya. Iya, mangga tinggal nandur, tinggal ngogrok. Sama cuman Jambung sekarang mah bayar sama mahal aja. Ingat gak Pit, zaman dulu nih engkong gua ya. Kan punya pun jambu calo tuh. Zaman dulu udah dibrongsongin. Itu kalau setiap subuh itu udah pada as-sholatu khairum minan naum. Itu sebelum subuh itu udah pada ngunduh jambu yang di bawah. Yang pada jatuh ya? Pada jatuh. Ada anak kita kagak dapat, kita kesel, kita ambil yang di belum kongsongan. Maafin ya, Kong.
Syaratnya nih kalau ada puunan zaman dulu nih, kita boleh ngambil yang jatuh. Iya. Kalau yang ngambil yang udah diplastikin itu namanya nyolong. Nyolong. Karena itu udah disayang-sayang tuh yang diplastikin tuh ya Pak ya. Saking gua nggak dapet, gua nangis pulang-pulang. Teman gua pada dapet, gua kagak, dewek-dewek. Gua kan kesel. Akhirnya yang di belongsongan gua ambil. Kata emak gue begini, lah lu dapetnya bening amat, ya mah boleh ngogrok di mana? Udah di belongsongan engkong. Hei dosa lu, anterin lagi, gue anterin depan rumahnya, gue anterin, gue takut dosa. Tanya meleduk lu makan meleduk, tong jangan tong, anterin tong gitu. Masih inget dosa Pak. Ingat, set zaman lu orang ya dosa, langsung dibawa pulang. Ikan cupang orangnya kita ambil, kita bawa disuruh katanya kita begini, hei ikan cupang orang lu ambil, lu anterin gak ke rumahnya? Gue anterin. Tapi Bapak ini zaman dulu sama zaman sekarang udah pasti beda hidupnya. Karena Beda. zaman sekarang Bapak Madun atau lebih dikenal dengan kontennya Nyakopsanya ini viral. Itu awalnya gimana sih Pak? Bisa punya ide konten ngomongin kuliner Betawi, ceplas-ceplos plus impersonate jadi Nyakopsa. Awalnya Emang lu gimana? mau gue jadi nyakopsa? Ntar aja, kita Ntar dulu. backstory-nya Bahaya dulu. ini, pecah semua. Iya makanya jangan, ntar aja pas penutupan. Nah, sebenarnya Nyakopsa itu gue pernah main lenong di tahun 2017. 2017 di mana gue diambil sama YouTube, main YouTube Batavia Cinema. Nah dia gue berperan sebagai Nyakopsa. Ya. Namanya Nyakopsa itu dari YouTube Batavia Cinema dulu. Akhirnya 2018 gue viral di 2019 Corona yang banting drum. Pada masuk lu gitu kan. Tuh yang share banyak tuh, rame jutaan yang nonton, pada pengen ke warung gua ini nih. Awalnya sih bukan Nyakopsa dulu, awalnya Bang Madun biasa. Cuman dulu gua nyari kutu. Awalnya nyari kutu. Tuh nyari kutu, akhirnya tuh alhamdulillah itu video itu gua viral. Ya. Cuman nggak di sosial media, cuman nggak di Instagram, paling di Instagram biasa doang, nggak di TV. Gua nggak masuk TV itu waktu itu, nggak diundang di TV. Belum ada yang ngundang gua. Akhirnya gua diundang-undang di TV itu di Corona. Jadi Nyakopsa. Iya. Ayo pada masuk lu gitu kan ya. Akhirnya tuh bego banget lu gitu kan ya. Mau ceplas-ceplos kita ngomong kan. Masuk. Udah trending kita diundang lagi di acara ini acara itu. Akhirnya acara budaya kita diundang gitu. Gitu. Oh ya, oke. Tadi kita ngomongin soal sosok Nyakopsa. Nah, di sisi lain Nyakopsa ini kan ada Baba Madun yang demen masak. Nah, kalau gua Apalagi masakan-masakan Betawi. Gue udah demen banget ngeliatin kontennya kalau udah ngiris bawang, kalau udah misangin ikan, misangin sayuran, jadi aja tuh masakan. my hobby. Emang hobi dari kecil. Otodidak masak. Emang gua waktu tahun 2000 umur 16 tahun umur 13 tahun itu gua udah tinggal mati sama bapak emak gua di Mekah meninggalnya. Terus gue tuh jadi di situ gue jadi sosok ayah ibu di mana adik-adik gue dua itu masih di rumah gue. Gue masakin, gue apain. Jadi di situ gue ada di umur 10 tahun gue udah bisa masak sebenarnya dari kecil. Udah bisa masak. Ya terus kesananya ya udahlah gue masak aja sampai sekarang. Jadi kita hobi aja, happy. Mau sakit kek, kita lagi mau bengek kek, tetap kita masak aja buat anak bini di rumah. Bener. Makanya beruntung banget lu jadi bini gue lu. Masa Allah gue masakin saban hari. Lo kagak belanja kagak apa bersyukur nanya boto, cakep, biar sayang sama laki lu nih nyari duit nih. Emang gak sayang? Sayang. Makanya tambah sayang lagi. Kirain. Curhat colongan nih Bapak. Dari sekian masakan Betawi yang pernah Baba masak, pernah Baba share ke sosial media, mana yang paling favorit dan yang sekiranya Baba ini kayaknya nih masakan gak boleh punah? Banyak diupload sama media, sama anak-anak gua. Yang paling Baba sayang dah. Menu yang paling Baba sayang. Pindang bandeng yang real bener-bener pindang bandeng. Pindang bandeng ya. Ya sama itu gua pernah bikin kue namanya kue apa namanya yang pakai singkong. Namanya kue apa tadi? Geplak, bukan. Abug. Oh, abug. Kue abug. Kue abug. Itu kue abug itu bener-bener kue legendaris orang Betawi. Kue abug. Cuman kalau orang Sunda, orang Jawa itu bilangnya kue apa sih disebutnya yang pakai gula merah itu? Pokoknya gua gak ngerti deh kalau orang Jawa. Apa ya istilahnya? Apa yang namanya yang itu? dalamnya gula merah kan? Pokoknya itu kayak yang dibungkus daun pisang kan? timus. Tapi di sini kita kalau abug itu lebih ke kasar. Karena dia diumprain aja, Pit. Diumprain pakai daun pisang, udah diumprain. Itu sebenarnya itu kue orang kesel. Kue unti kalau di Jawa. Beda. Kalau kue unti dia pakai kelapa gongseng, pakai gula merah. Itu pakai kelapa, cuman pakai tepung beras. Tepung beras diaduk sama tepung maizena. Diaduk, udah jadi. Kue abug kalau nggak salah kita singkong. Iya, bener. Itu saban bulan puasa malam 17 ya, kita rebutan di masjid ya. Iya. Itu kue abug itu sebenarnya kue orang kesel. Kenapa itu? Mau tahu nggak ceritanya? Abug singkatan dari apa tuh?
Awas digebuk. Enggak, iya. Awas juga Bu bener. Jadi dulu Nyai berantem sama Engkong nih. Ceritanya nih, ada ceritanya Seru nih, Pi. seru nih. Terus. Nyai berantem sama Engkong, anaknya 12. Hidup semua lagi tuh bocah, kagak ada yang mati. Dimpanin. Lah bukan 12 orang. Saban tahun dukunnya bingung. Lu beranak lu mulu perasaan Sutia. Namanya Pak Sutia sama Kong Haji Asim. Nah saking lakinya namanya pencariannya cuma Nani. Engkong lu punya Nani. Kadang-kadang dia ngogrok cecek buat bawa ke pasar, dia milir, zaman lu milir engkong lu, singkong dia petik-petikin, dia bawa dia jungjung pagi-pagi udah subuh-subuh udah pergi. Dia bawa milir ke kota. Dulu kan belum ada pasar, Pit. Pagi-pagi dia singkong dia bawa ke pasar, pepaya muda dia bawa ke pasar, dapat duit tuh, Pit. Itu saking Nyai Sutia kesel singkong apa-apa makanan anak minta ini minta itu makanan banyak, akhirnya dia gerusin singkong tuh dia parut. Diparut, singkong diparut. Mak, kata anaknya dikolak, mak, gula jodohnya mahal. Katanya lu, udah lu makan aja. Gitu. Gidir, brak kita taruh di langseng. Daun pisang kita taruh, brag. Itu habis diparut itu daun singkong. Dia masukin lagi singkongnya, brag. Sambil dibanting tuh ya sampai marah. Iya terus dia jejerin tuh gula begini. Tapi saking kesel tuh, punya anak kagak ada yang mati lu. Semua juga pada hidup semua, pada nyusahin buat orang tua. Itu gula merah tuh, ditaruh jejerin, Pit. Itu benar-benar kagak dibungkus pakai pisang, cuma dilerin doang. Itu kue abu. Jangan kalau mau macam-macam gue gebuk gitu ya, bener kata tadi. Kan? Jadi saking sewotnya orang tua, anaknya banyak kagak ada yang mati. Anaknya banyak doyan makan semuanya. Makan abu jadi kenyang. Tapi kreatif ya orang tua dulu ya. Makanya gue marah bilang, aja jadi makanan. Makannya jadi marah. Sekarang kita masuk ke ide konten Bawa Madun yang masak sambil ngasih inspirasi. Kalau bahasanya nih makanan Betawi bisa loh kita makan di zaman sekarang yang serba susah. Tadi kata Baba ya serba mahal. Bisa loh. Nah itu gimana bisa konten tuh bisa bikin ya istilahnya ngikutin perkembangan zaman, terus relevan, terus bisa diterima masyarakat. Ada resepnya nggak? Ada. Lu pasti punya pun mangga dong. Ada, pun mangga muda. Pun mangga muda di mana lu petik? Pun mangga muda lu petik jebret. Lu beliin daun bawang, lu beliin tempe mentah, lu potong-potong, ada jengkol 2 biji lu potong-potong. Udah bumbunya cabai bawang aja sama serai salam. Di saat air mendidih masukin serai salam, bawang merah sama cabai. Udah masukin jebret, jengkol masukin, terus tempe mentah masukin. Kalau ada pala ikan asin masukin. Palanya doang tuh kan. Kalau nggak pala lu masukin. Ada orang beli ikan asin palanya doang. Ada, badannya kemana? Ada, Pit. Oh yang ada di pasar. Yang kagak kepake itu. Iya, ikan tongkol tengiri. Tongkol apa ya? Tongkol tengiri. Itu ada, Pit. Nah kita godok aja di situ. Kalau nggak teri masukin udah kasih koa, kasih nanti terakhir baru kasih daun bawang sama mangga muda. Itu udah jadi masakan Betawi namanya sayur balang. Sayur balang. Itu ciri khas orang Betawi. Walaupun nggak ada balangnya. Nggak ada yang namanya balang itu. Balang saking gimana susah orang dulu. Gitu, Pit. Gue jadi sedih. Iya. Terus udah kedua kita bikin tempe aja, tempe goreng. Kalau nggak ikan asin, ikan kerecek, kayak ikan tembang, kayak ikan apa kayak lo beli dah. Itu mah terserah lo dah lo mau makan apa. Lo jangan pakai nawar dah. Duit 15.000 pengen makan enak, gimana urusannya? Lo ngomong minta sama laki lu. Meg, ini mikir di sini nggak lari maksudnya. Gue kayak ngomong sama bini lagi ngedumel ya. Lagi marah, laki dipunggungin. Kong Hanif sehat, Kong. Kong Hanif lagi. Nyai Uya mau dibawa kemana? Kondangan nih, pakai baju cakep banget. Pokoknya intinya mah kalau belajar sama kuliner Betawi, intinya kita tuh bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah atau di sekitar rumah. Daun ninjo bisa jadi makanan enak. Kasih lompong ada namanya talas kebun di pinggir comberan. Di comberan tuh suka ada pohon talas. Talas lu ambil, batang talas lu ambil sama dagingnya lu ambil ubinya. Udah lu potong-potong, lu irisin cabai bawang, ada daun ninjo, petik daun ninjo. Kalau enggak daun ninjonya lu petik. Banyak kok orang-orang Betawi banyak yang masih punya pun ninjo. Lu kasih santan aja udah. Santan putih jangan pakai apa-apa. Udah irisin cabai bawang aja. Lu masukin santan, itu enak banget cuy. Buset. Tinggal makanan pakai tempe sama tembang halus kayak apa kayak lu makan masa lo. Lu kokop, makanan lu kokop. Udah gitu lu bikin sambal goang. Masa lo, Pit. Lu ke rumah gue besok dah. Gue bikinin, Pit. Gue ngebayanginnya udah ngiler banget. Nasi goreng mengkudu. Pokoknya kalau kita udah makan itu, Paramita Rosa di lewat depan kita juga kita kagak warot. Bukan main. Saya taunya melinjo yang ininya, kulit melinjonya kita oseng. Itu pakai teri. Pakai teri, pakai ikan asin ya. Pakai di sambal balado enak. Tapi gue gak suka, Pit, itu. Karena itu terlalu tinggi ininya. Kadar ini apanya? Kan orang terlalu tinggi pohonnya apa metik? Bukan. Apanya?
Lu kan orangnya suka marah-marah nih. Heeh. Suka marah-marah, emosi lu kan tinggi nih kadang-kadang kayak gue orang Betawi emosi tinggi tapi cepet reda kan. Kita kalau bisa jangan makan kulit ninjo. Beban hidup itu udah banyak, Pit. Oh itu bisa naikin tensi ya? Tensi darah tinggi, Pit. Lu bisa makan orang lu. Bisa makan orang. Jangan, Pit, kalau bisa mah. Tadi gue bilang itu ajaran tadi tuh talas. Ubi talas bisa ngerendahin namanya lu punya asam urat, Ya. lu punya darah tinggi. Lompongnya itu bisa ngurangin darah tinggi, sama ninjonya kulitnya itu bisa mengurangi darah tinggi. Tapi jangan ninjonya lu makan, hati-hati lu, bahaya. Bukan apa lu, ukuran lu celeng aja lu, jangan sering makan itu dah. Tapi kalau yang gue dengar barusan Mbak, emang menu-menu yang aneh-aneh semua tuh ya? Iya, sayur lompong. Iya maksudnya yang nggak umum dan nggak Iya. akrab. Kalau kuliner Betawi yang akrab kan ya sayur besan. Nah, itu kan akrab itu tuh masih bisa akrab. dijual. Tapi yang Baba ciptakan ini, yang Baba barusan ngomongin ini semuanya kayak baru pernah dengar. Iya. Kok bisa ya? Tapi itu- lu bayangin enak gak? Ngebayanginnya enak. Nah itu Baba sebenarnya Lu lagi lapar kali, Pit. tahu resep itu tuh warisan turun temurun. Iya. Apa emang kreatif Baba aja? Kreatif gua. Keren. Mm-mm. Dari bahan-bahan yang udah langka ini, tantangan tuh kan buat Baba kan Mm-mm. untuk terus menciptakan masakan yang unik. Tantangan apa dulu? Di pasar banyak. Asal lu mau jalan aja. Nah pasarnya pasar mana dulu? Pasar Pak? mana kayak lu cari sono. Masa tinggal lu jalan kaki doang ada segala ada apa-apa, ada motor, ada mobil. Karena Pakai setahu saya ogah. kalau males lu nya pada males. Males nyari. Nggak ada yang langka. Semuanya ada. Di pasar ada semuanya. Apaan yang langka? Ya masa mau kok timbang? Makanya ketimbang makan doang lu jadi laki gimana urusannya? Makanya perhatiin juga bini no di Habis rumah. gua diomelin. Makan apa, Habis punya gua pendaringan kagak lu. Begitu makanya biar pada peka jadi laki. Jangan taunya makan aja lu. Udah keluar nih, nyakopsanya udah keluar nih. Udah keluar nih, coba. Parah lagi gue mah nggak bisa di sini. Gua harus jadi nyakop saya ini. Ukurannya gua Orang kalau jadi tiba- Baba Manu gua dibully tiba lagi. gua nanya pasar jauh, mas langsung diomelin. Bukan Maksudnya, masalahnya begini lu ya pada nih dengerin nama gue jadi nyakop saya biar gue jadi Baba Madun dulu gue buka dulu bentaran. Gue nggak bisa begini masih apit harus gue omelin. Jadi gue senang kalau lu juga omelin ya. Siapa bini namanya? Mika. Nih gue mau ngomel laki lu nih Mika nih. Ya biarin dia. Apa lu senang kayak kagak mau gue bodo amat dah. Di mana nyari poninjo? Di dekat rumah saya udah nggak ada poninjo. Gak ada, lu nya males, lu nya makanya lu pagi-pagi bangun, jadi laki bangun. Bangun. Lu tanya bini lu, udah pada makan belum? Anak udah pada punya beras apa belum? Udah jajan belum? Lu tanyain, makanya jadi laki jangan tidur aja. Mentang-mentang jadi laki tugasnya nyari duit, mau tidur aja ukurannya. Ingat bini lu kesian, no. Udah anggrek-ongrok pagi-pagi, belanja kemana kayak pergi. Gas sekarang kadang gas, masang gas juga bini lu. Lakunya udah kayak orang budeg. Ngapa lu? Lah kan kalau begitu kerjaannya? maksudnya kalau nemu poninjonya mah kita panjat, kita panjat. Ada di pasar banyak banget yang jual, Pit. Elunya yang mana? males, elunya yang pasar mana gua ada. Di sini malah di Jakarta pasar. Banyak. Lalu pada bikin komplek mulu sih ah. Pasar bikin. Pasar modern ada nggak pasar modern ninjo? Mau makan ubin aja tuh. Ubin lu makan no. Gak makan no. Buat Bapak Dinas Kebudayaan Jakarta nih semuanya dari pertanian bikin des tuh puninjo yang banyak tuh di lapangan. Kimpul, kita nyari kimpul udah susah sekarang. Biar nanti warga yang metik. Warga mana? Kita nih sebagai public figure dah jatuhnya. Emang gue artis ya? Iya. Tapi gue artis ya sekarang ya. Artis udah. Gue udah main film sih ya. Udah main film, udah di mana-mana. Tapi gue pengen main film jadi nyakopsa. Tapi gue nggak boleh jadi nyakopsa sih. Ntar saya yang bikin. Iya ya. Jadi gue kepengen nih dinas kebudayaan khususnya pertanaman nih. Gimana kalau kita jangan bikin pohon-pohon yang rindang mulu. Bukan orang pada pacaran mulu. Lah, kan bagus buat oksigen. Bukan masalah oksigennya. Orang pada pacaran oksigennya jadi kurang bagus. Mendingan pohon cabai kita tanam, pohon lompong kita tanam, pohon ninjo kita tanam, terus pohon mangga kita tanam. Biar orang-orang kampung yang pada mau lewat situ ambil. Oh, jadi Begitu maksud gue mah. fokus menanam pohon-pohon Iya. yang bisa dimakan. Nah, kan pasti nih orang Jakarta masih pada punya lahan ya, orang penggede-penggede ya Maya. Nah, kalau gue mah kata gue begitu, bikin cabai, tomat. Nah, nanti kalau udah apa namanya? Panen. Udah panen, bebas tuh orang mana aja pada metik lah, bodoh. Terserah tuh. Terserah. Orang lewat boleh metik. Tapi lu jangan bawa plastik. Tadi katanya bebas. Tapi jangan bawa plastik juga. Kadang-kadang orang udah dikasih enak, udah dibolehin, udah bawa so gondreng-gondreng. Orang mah kayak di luar negeri apa boleh nyengget, tapi jangan terlalu banyak. Ada aturannya lu kadang-kadang. Kuliner Betawi ini ibarat kata kalau di kalangan anak muda Gen Z itu udah mulai langka. Nah, gimana cara Baba supaya ini masakan
Ini bisa dikenal lagi nih sama generasi sekarang. Apa fokus kepada rasa, tampilan, atau apa nih? Sebenarnya kalau mereka itu kan kadang-kadang belum ngerasain. Bener, belum ngerasain. Kalau dia udah ngerasain, dia taunya lu sih coklat meleleh mulu sih, susah. Kalau nggak kadang-kadang segala ayam dipakein keju diobong, kagak ada anu-anunya sehat-sehatnya. Apinya itu kan api langsung dari situ dibuat makan, yang ada perut tuh pada meleduk. Efek pembakaran itu. Iya ya? nggak boleh, kan apa-apa yang enak mah digarang, Pit. Digarang. Dari kayu. Ini kadang-kadang lo ada orang nabunnya pada blingsatan. Jadi bingung sih sekarang mau bikin kayu susah. Soalnya orang pada sekarang ada tabunan dikit aja orang pada ngeluh. Ya orang asapnya. Asapnya ini nggak boleh. Kemana-mana. Orang kebanyakan ada kompleks sekarang mah sama gedung-gedung ya. Orang kebanyakan aturan. Ya kepengen gua kan kayak zaman Tapi dulu. bapak gitu. di rumah masih pakai tungku? Masih Pakai. Ada orang tetangga gua pada ngomel kata gua, kebun gua belum ada. Gua akhirnya gua pikir juga iya ya nggak boleh juga dah. Ya bikin cerobong. Cerobong yang ada di belakangnya ada komplek. Ini komplek mulu dibikin komplek. Enggak, bapak bikin cerobong nih. Ah. Ini kan tungku nih. Bapak bikin cerobong ke atas. Iya. Terus belokin lagi ke hidung bapak. Sekarang dikeluarin aja Pit. Itu ada komplek. Ada apa namanya? Ada kos-kosan. Jadi susah sekarang. Gue pengen sih kayak gitu. Cuman udah nggak bisa sih ya sekarang ya. Ya tapi ya kalau mau nyari yang otentik itu sebenarnya masih bisa ya kalau Iya. kita rajin itu tadi ya. Kalau kita rajin mau nyari, Iya. mau ngulik. Oke, tadi yang kita pengen bilang kan tadi anak muda biar supaya makan makanan yang apa? Ya biar nyobain. Nyobain gitu. Gimana caranya tuh? Ya, Bikin dari konten, bikin tampilan yang menarik atau gimana? sebenarnya gue pengen bikin konten tuh. Gue pengen bikin konten sama anak Gen Z. Sama anak Gen Z, di mana lu tuh kan biasanya makan bakso disausin, makan cilok disausin. Nah ada juga lu bukannya seneng kan, bukannya sehat kan. Mules lu gue tahu, belaga senang aja hidup lu. Saking lu puyeng, pengen makan yang pedes-pedes, ya kan? Bener. Kehidupan lu baru ada buntu, ya pendek pikiran lu. Nih, gue pengen masak bareng anak Gen Z. Ya, pokoknya siapa kek yang merasa lu jadi vlogger, yuk kita masak bareng, kita nyambel bareng, kita nyayur masakan-masakan yang emang bener-bener masakan yang kudu dilestarikan dan kita bakal buka lagi. Yeah. Kayak tadi gue bilang tuh, sayur mangga, apa sayur balang, terus sayur apa namanya tuh tadi sayur lompong, pakai santan, pakai daun hijau, itu gue pengen pakai teri juga. Itu biar anak muda aja makan. Tapi harusnya ini bisa jadi viral, Pak. Karena kan sekarang gaya hidup frugal living ya, itu lagi viral tuh. Dimana gaya hidup anak muda zaman sekarang tuh gajinya tuh dipakai makannya tuh emang irit banget. Sampai-sampai misalkan udah 10 tahun atau 5 tahun mereka punya tabungan miliaran rupiah. Nah mungkin Baba bisa pendekatannya ke situ nih. Gimana tadi duit 15.000 apa 20.000 bisa jadi makanan enak. Yang sehat. Yang sehat. Oke, misalnya kita punya duit 15.000 budget. Jangan pada bohong, sekarang banyak banget orang yang pada keluh kesah tentang budget 15.000. Itu pasti ada. Dimana yang penting mah ada beras, ada minyak. Sama bumbu-bumbu dapur udah ada. Aman hidup lo. 15.000 gampang. Tinggal lu beli telur dadar, beli telur seperapat, kan 10.000 jatuhnya, misal 10.000 dah. Kasih terigu Pit. Terigu kasih daun bawang Pit. Itu jadi makanan yang enak banget Pit. Irisin cabai bawang, udah. Nanti lu menyambal terserah menyambal apa. Apa lu beli sausnya doang, silakan. Nyayur gampang, udah. Duit 10.000 bisa jadi dadar telur terigu. Dimana dimakannya enak. Enak dong. Jangan bohong lu. Lu kan sering beli yang orang yang lewat. Ya, Nah enak banget kan dimakan. Kasih bumbu kaldu yang enak, masakan bumbu yang enak, pasti enak rasanya. Itu juga udah enak. Termasuk kita apa namanya disebutnya menyelamatkan perut anak-anak kita yang lagi lapar. Ya gitu. Jadi sekarang kita jangan Gengsi. ke satu, kita jangan nyalahin siapapun. Betul. Lu akalin dah. Banyak akal hidup mah. Jangan banyak bohong. Banyak akal. Kalau banyak akal sehat, pikiran sehat, insya Allah lu sehat. Tapi kalau lu banyak bohongin orang mulu selama hidup lu. Yang ada yang mati digencet sama bumi lu. Begitu kan. Makanya kalau kita banyak akal, insya Allah hidup kita sehat Pit. Tadi yang gue bilang tadi, terigu duit 15.000 bisa jadi makanan enak. Dimana kita nyayur sop, beli sop 5.000. Tadi yang terigu sama telur 10.000. Jadi makanan enak. Sayur sop 5.000 kan sebungkus. Jadi makanan enak. Apakah lu gombrang-gombrangin? Ya kan? Mata lu ke masukin. Tongor lu ke tuh, lu tetelan. Tibang pengen kenyang doang gue kehilangan mata. Ya kan banyak akal. Perut kenyang, mata picek. Nih terakhir Mbak, ini kira-kira kalau ada satu kuliner Betawi nih. Ini yang umum boleh atau yang emang banyak orang nggak tahu juga boleh. Yang kira-kira nggak boleh punah dan harus terus dilestarikan apa nih Mbak? Yang pertama gue pengen gue tuh pengen tadi yang buat ngopi tuh. Apa tadi?
kue abuk, Kue abuk. singkong itu gue mau patenin. Jadi makanan ciri khas orang Jakarta, khusus Betawi. Itu gue pengen bikinin asal ada yang modalin aja. Iya. Soalnya kan sekarang mungkin yang masih beredar di jualan-jualan paling kue dongkal doang tuh. Dongkal doang. Abuk mah jarang. Kalau dongkal makannya maur, seret mulu seret. Maur maksudnya Pak? Tahu maur ya teman-teman? Maur tuh ambak-ambakan. Ambak-ambakan istilah lagi apa tuh? Pada berarakan, berarakan Jadi sama makannya seret. Kalau anon itu dongklang, tapi kalau abuk dimakannya enak banget. Kayak nyium kekasih lu. Bus, set deh. Di mana tuh bibir ketemu bibir liket. Bus, selengket. Bukan main, apalagi kena gula manis rasanya, Bus, Pit. cakep bener dah. Bukan main. Tapi manis di mulut doang, di hati busuk lu kayak lu sama bini lu. lagi gua. Apaan? Bayang-bayang bini tahu-taunya minta diublang. Tibang nanya makanan apa yang biar kagak punah kena omel lagi gua. Jadi kue abuk ya? Kue abuk gue pengen lestariin, tapi di sini gue pengen dari keluarga besar Betawi ataupun dari keluarga besar Dinas Kebudayaan Jakarta, gue pengen kerjasamanya. Jadi di sini kita patenin. Nanti kita bikin, kalau bisa kita bikin yang namanya ngopi makanan jadul. Kalau bisa kita bikin monumen kue abuk. Iya. Gue bagian masaknya, lu bagian duitnya gak apa-apa, Pit. Lu bagian yang Monumen kue abuk kok masak? iya. Bikin pakai semen. Oh iya. Monumen kue abuk. Kue abuk monumen. Oh, nggak pakai semen. Iya. Tapi biayanya jangan miliaran. Nah, kita taruh di bundaran HI no. Iya, jangan pakai mahal-mahal. Kue abuk. Paling gue budgetnya cuma 1 juta jadi lu pakai semen mah dicor. Biar Itu seluruh, budget 1 miliar, 2 lah, miliar. biar seluruh Jangan. Indonesia tahu kita taruh di HI apa di Iya, Monas iya gitu monumen kue abuk. Itu kelapanya dibikin dari apa ntar? Hah? Kelapanya. Kelapanya? Kan ada kelapanya di atasnya. Diawur-awurin gitu. Iya, gampang seniman kita mah jago-jago. Oh, ada ya? Heeh. Kue abuk ciptain dah. Iya kan? Monumen abuk. Monumen kue abuk. Iya enggak? Monumen kue Biar gue yang abuk. masak. Nanti gue tatar semuanya nih anak ibu-ibu yang pada doyan gosip. Ayo masak kerja sama kita yuk pada semua yuk. Ada yang modalin, ya kan? Ada pokoknya sekarang mah kan kita selalu disupport sama Dinas Pendidikan Amin. dan Kebudayaan kita nih. Tapi gue mau jualannya, Pit. Gue nggak mau pakai yang kayak etalase. Gue nggak suka. Di mana daun pisang dijajarin. Budaya banget. Kita tuh di mana tuh kayak kue jungjung. daun pisang dijajarin. Iya, jadi jangan pakai etalase gitu. Oke, kita Kukus langsung kita jualan langsung di situ. Jadi ini ada kukusan buat bikin abuknya kan cepet. Abuk kita masukin, orang beli langsung kita ambilnya dari situ. Iya. Jadi nggak pakai etalase lagi. Iya. Nggak pakai etalase ya? Nggak pakai etalase. Kalau steril. Langsung nggak pakai etalase. Ntar kalau orang lewat nggak sengaja Kan keinjek. dikukus. Kan dikukus itu di kebun, kita dagang di kebun. Iya, maksudnya kan etalase penting, Mbak. Menandakan itu tempat dagang. Kalau cuma di ler gitu di jalanan keinjek orang, Mbak. Ada mejanya, Pit, ada mejanya ya. Nah itu tetap butuh meja kan? Ya, tapi kan pakai etalase juga kayak orang komplek jadi jatuhnya. Maksud gue biar kayak udah natural aja. Iya, udah pokoknya ya. Dikukus, orang beli dipotong-potong kayak kue ituan tadi, kayak kue apa sih namanya? Dongklang. Kayak kue dongkal. Iya. Dongkal. Ya kita doain ya kita sama-sama punya cita-cita Iya. luhur nih, Tadi cita-cita. kan kue, kedua makanan. Gue pengen pindang yang bener-bener pindang yang paling legendaris. Pindang ada di mana pindang itu kadang-kadang keiteman banget, kecoklatan banget. Sebenarnya pindang bandeng itu paling natural zaman dulu itu diiris-iris bukan ditumbuk. Kadang-kadang pada parku, gue bilang jangan ditumbuk, kagak tapi sedep. Diiris. Udah diiris, dia udah bisa sedep. Tanya iya bayar, iya. Dari kemana gue bilang parku banget sih lu, gue kelet lu. Jadi pindang bandeng sama kue abuk tuh ya. Mm-mm. Tuh ya Be, yang kudu kita lestariin deh. Karena kuliner Betawi ini adalah warisan budaya yang bukan hanya menyenangkan, tapi juga menyimpan sejarah, identitas, dan nilai kebersamaan warga Jakarta. Sayangnya banyak makanan khas tradisional mulai jarang ditemui dan perlahan tergeser oleh tren kuliner modern. Nah, oleh karena itu nih Dinas Kebudayaan DKI Jakarta selalu punya upaya untuk melestarikan kuliner Betawi. Bukan hanya lewat dapur rumah, tapi juga warung tradisional, juga dengan memanfaatkan media sosial sebagai ruang berbagi cerita, resep, dan inspirasi. Dengan begitu, kuliner Betawi tetap hidup, relevan, dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Terima kasih Bang Madun, terima kasih Nyakopsa, terima kasih nih udah ngebacot di sini, ngeramein podcast budaya biar makin viral nih ya. Gue kayak janda ya. Ya Allah, udah mulai genit lagi kayak janda. Ya Allah. Cemburu gak sama gue ya? Boro dah.
Jangan salah, bini banyak yang cemburu sama gua. Iya dah, Borona. Iya dah. Pokoknya terima kasih nih buat cangcingnya Babe dimanapun berada yang selalu menyaksikan podcast budaya di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Makasih juga Bang Madun, Yakobsa yang selalu jenaka membawakan Betawi dalam setiap nafas kehidupannya dalam berkarya. Nah, semoga obrolan ini menginspirasi kita semua untuk ikut menjaga, mengenalkan dan menghidupkan kembali masakan-masakan khas Betawi agar tidak hilang ditelan zaman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat dan tetap bangga jadi warga Jakarta. Jangan lupa untuk terus follow Instagram kita di @disbutdki dan juga follow YouTube kita. Jangan lupa di subscribe, di like and comment channel YouTube Disbut DKI Jakarta @disbutdki karena masih banyak cerita menarik, inspiratif dan penuh makna tentang seni dan budaya yang siap kita kupas bareng di episode berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.